Takhalliyah itu apa? Dihilangkan. Ya. Seperti contoh, seperti kufur. Kekufuran kita kepada Allah, kekufuran kita kepada ayat-ayat Allah, kekufuran kita terhadap nikmat-nikmat Allah. Itu apa? Harus kita apa? Kosongkan dalam diri kita. Jangan sampai hati kita itu mempunyai apa? Mempunyai sifat-sifat yang kotor, mempunyai akhlak-akhlak yang tercela. Jadi kekufuran dalam hati itu apa? Itu adalah sesuatu yang tercela. Oleh kenapa? Harus dikosongkan. Harus dilepas semuanya itu ya. Terus berikutnya contoh yang lain adalah kemunafikan. Munafik. Munafik ini termasuk apa? Termasuk penyakit hati yang harus ditazkiyatun nafs, yang harus dibersihkan. Ya, harus disucikan. Makanya di sini takhalliyah harus kosong ini ya. Penyakit-penyakit apa hati seperti munafik ini harus kita kosongkan, harus kita singkirkan jauh-jauh. Ya. Jangan sampai sifat kemunafikan ini apa? Singgah dalam hati kita. Ya, seperti halnya ketika ada ayat Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia itu mengaku dirinya seorang muslim tapi menentang perintah Allah Subhanahu wa taala ya atau tidak mau melaksanakannya itu termasuk munafik. Ya. Kalau digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka itu apa? Mereka itu membuat tipu daya terhadap Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ciri-ciri orang munafik itu apa? Ketika menjalankan perintah Allah seperti sholat, itu apa? Itu aras-arasan, malas. Ya. Dia melaksanakan sholat tapi apa? Yuraun, ingin dilihat orang. Ini kenapa? Ini sifat-sifat yang harus dikosongkan, yang harus disingkirkan dalam hati kita. Jangan sampai ada kemunafikan. Berikutnya apa? Wala yadhkurullaha illa qalila. Ya, termasuk orang-orang yang jarang berzikir kepada Allah. Itu termasuk munafik, harus disingkirkan. Terus berikutnya riya. Ini apa? Takhalliyah. Harus dikosongkan. Ya, sifat riya yang ada dalam hati kita. Ya, ini berbahaya ini. Ya, amal ibadah kita itu tidak dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena riya. Ya, harus dikosongkan sifat-sifat ini. Hasad. Innal hasanat apa? Hasud itu apa? Ya, kulul al hasanat. Hasud ini juga berbahaya, sifat-sifat ini. Ini sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang buruk, yang sifat-sifat yang tercela. Harus disingkirkan, harus dikosongkan dalam hati kita. Jangan sampai dalam hati kita itu mempunyai sifat hasud. Karena hasud itu akan memakan semua kebaikan. Kita pernah melakukan kebaikan, tapi kita hasud dengan orang lain. Kita hasud iri dengki dengan tetangga kita, maka apa? Sia-sia amal kita. Akan apa? Akan lenyap. Ya. Terus ujub, ya, sombong, pemarah, rakus, suka memperturutkan hawa nafsunya dan lain sebagainya. Ini apa? Ini termasuk apa? Sifat-sifat ya, atau akhlak yang buruk yang tercela yang harus dikosongkan. Takhalliyah harus dihilangkan. Jangan sampai singgah sifat-sifat ini dalam diri kita. Setelah kita menjelaskan tentang sifat takhalliyah, takhalliyah. Jadi tazkiyatun nafs itu berdiri tegak pada dua hal, takhalliyah. Bukan hanya sekedar kita mengosongkan sifat-sifat kufur, munafik, riak hasud, ujub, sombong dan lain sebagainya yang singgah dalam hati kita. Tidak, tetapi apa? Kita harus memperhatikan yang kedua yaitu tahalliyah. Makai hak, bukan makai kha. Tahalliyah. Hulliyah. Hulli itu apa? Perhiasan sebenarnya. Maksudnya di sini apa? Mengisi atau menghiasi jiwa ini yang telah kita sucikan tersebut dengan apa? Dengan sifat-sifat atau akhlak yang baik.
Bukan hanya menyingkirkan sifat-sifat kufur, munafik, riya begitu aja. Tidak, tapi apa? Kita harus menghiasi, ya itu ya, mengisi yang sifat-sifat yang kotor kita keluarkan semuanya. Kita singkirkan semuanya, terus kita datangkan, kita hiasi jiwa ini dengan apa? Atau kita sucikan jiwa ini dengan apa? Dengan sifat-sifat atau akhlak yang baik atau terpuji. Seperti apa? Iman. Ya, iman kita datangkan terus. Kita tingkatkan keimanan kita. Itu iman itu ada dalam hati. Kita tingkatkan terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan terus ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tingkatkan keikhlasan amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas. Ya, kita datang, ya. Kita datang dalam Zoom seperti ini. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ikhlas dengan halaqah, dengan kumpulnya Zoom ini, ya itu apa? Itu akan membersihkan jiwa kita. Ya, syaratnya ya ikhlas. Berikutnya jujur. Ya, berikutnya jujur. Yang kedua zuhud. Yang ketiga tawakal. Tawakal semuanya itu apa? Terapkan dalam hati kita. Cinta dan kasih sayang, bersyukur, sabar, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Itu sekali lagi semuanya tancapkan dalam hati kita. Hiasi jiwa kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Dengan sifat-sifat yang baik. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar akan beruntung dunia maupun akhirat. Nah, berikutnya iya. Benar Ustaz, ini lagi ada yang saya. Iya. Mungkin sinyal itu ya agak anu nggih. Iya Ustaz, ini juga agak lag. Iya. Oke. Cara tentang tazkiyatun nafs menurut Al-Ghazali. Terus kita simpulkan penjelasannya bahwasanya tazkiyatun nafs itu berdiri tegak pada dua hal tadi. Takhalliyah, mengosongkan, menghilangkan, ya, melepaskan semuanya sifat-sifat yang buruk tadi. Ya, dengan apa? Dengan tahalliyah, dengan mengisi, dengan mendatangkan, dengan menghiasi jiwa kita, ya, dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya. Terus mengapa tazkiyatun nafs itu penting untuk diketahui? Ya. Bawahnya, Syekh. Mengapa tazkiyatun nafs itu penting? Ya, untuk diketahui. Ada 3 alasan. Yang pertama, karena tazkiyatun nafs itu merupakan salah satu di antara tugas Rasulullah SAW diutus kepada umatnya. Ya. Saking pentingnya tazkiyatun nafs, ya, jadi risalah, ya, risalah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk menyampaikan kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah itu ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini penting karena pentingnya ya tazkiyatun nafs ini. Mensucikan diri, membersihkan diri ya dari penyakit-penyakit hati, dari kemusyrikan, dari kebodohan, dari kejahilan, dari sifat-sifat akhlak yang tidak terpuji. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada umatnya. Untuk apa? Yang pertama ya yatlu alim ayati, untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya pedoman kita Al-Qur'anul Karim.
ketika kita membacanya, kita akan diberi kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan ketentraman pada jiwa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya iqra'ul Qur'an, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'anul Karim. Bacalah Al-Qur'anul Karim. Fa inna Allah taala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hambanya yang mana hatinya itu terdapat Al-Qur'anul Karim. Hatinya dipakai untuk tadabbur Al-Qur'anul Karim. Akalnya dipakai untuk apa? Menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Ya, yatlu alim ayatihi. Ya. Wa inna hadzal Qur'an kata Rasulullah, ma'dubatullah kata Rasulullah. Al-Qur'an ini adalah apa? Hidangan yang spesial dari Allah. Hidangan yang sempurna dari Allah. Hidangan yang sangat-sangat menyehatkan gitu ya. Itulah Al-Qur'an. Ya, ketika kita amalkan, kita akan sehat zahir batin. Hati kita tenang, nyaman, sehat walafiat. Zahir jasmani sehat jasmani maupun sehat rohani. Itu apa? Itu berkah tadabbur Al-Qur'an dan mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim. Terus yang kedua adalah apa? Wa yuzakkihim. Rasulullah SAW diutus kepada umatnya untuk apa? Untuk menyucikan mereka. Untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada pada hati mereka. Pada saat itu memang apa? Mereka sekali lagi dalam kesesatan yang nyata. Sesat mereka pada saat itu. Ya, sesat dalam ajarannya, dalam muamalahnya, sudah tidak ada akhlak yang terpuji. Andai kan ada sedikit sekali tapi apa banyak orang yang tersesat ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, banyak orang musyrik. Ya, amradul qalb. Di sini apa? Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya itu apa? Untuk menyucikan mereka. Menyucikan hati mereka. Dari apa? Dari amradul qalb. Dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga adalah wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi Rasulullah diutus untuk umatnya itu mengajarkan Al-Qur'an, menyampaikan hadis kepada mereka. Wa in kanu min qabla fi dhalalim mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Atau liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, oleh karena itu, mengapa tazkiyatun nafs ini penting untuk diketahui, penting untuk diamalkan, penting untuk diperhatikan ya dalam kehidupan kita, ya kita tata hati kita. Kita bersihkan hati kita dari akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Ya, kenapa? Karena tazkiyatun nafs itu merupakan salah satu di antara tugas Rasulullah SAW diutus kepada umatnya. Itu yang pertama. Terus berikutnya yang kedua. Karena tazkiyatun nafs itu merupakan sebab keberuntungan. Ya. Karena orang memperhatikan atau menyucikan dirinya, menyucikan jiwanya dari sifat-sifat yang kotor, dari sifat-sifat yang tercelah, dari sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka orang yang menyucikan dirinya itu akan mendapatkan keberuntungan atau al-falah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah 7 kali secara berturut-turut dalam surat Asy-Syams. Ya. Cuman surat Asy-Syams ini Allah bersumpah berturut-turut. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. 7 kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Terus apa? Kalau Allah setiap bersumpah, ya, itu apa? Pasti ada sesuatu yang luar biasa.
Apalagi bersumpahnya itu banyak banget. Ya, seperti dalam surat Asy-Syams ini. Ada kabar yang harus kita perhatikan setelah sumpah yang banyak tadi itu. Apa itu? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu. Dan mafhum mukhalafahnya dijelaskan dalam ayat 10. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya, sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ya, hatinya itu sudah suci, sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dikotori dengan kemusyrikan. Hatinya itu sudah suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dikotori dengan dengan riya, dikotori dengan sum'ah, dikotori dengan dengan kesombongan. Maka maka merugilah orang-orang seperti ini. Oleh karena itu pertahankan untuk mensucikan diri, untuk mensucikan hati ini, ya, sehingga kita akan memperoleh keberuntungan, ya, beruntung dunia akhirat, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, pentingkah kita mengetahui tazkiyatun nafs? Ya, pentingkah kita mensucikan diri kita? Jawabannya adalah sangat-sangatlah penting. Ya, karena apa? Karena tazkiyatun nafs merupakan sebab keberuntungan, sebab memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat. Nah, yang ketiga, karena perumpamaan tazkiyatun nafs itu adalah seperti membersihkan dan mengisi gelas. Ya, gelas itu dibersihkan. Awalnya gelas itu kotor, ya, mungkin macam-macam, ya, mungkin banyak kotoran, ya, situ. Ya, tazkiyatun nafs itu seperti membersihkannya, dibersihkan air itu, gelas itu dibersihkan dan diisi gelas itu, diisi. Jika gelas kita itu kotor, gelasnya itu masih kotor, tidak dibersihkan, ya, meskipun diisi dengan air yang bening, air yang bagus, ya, airnya akan berubah menjadi kotor, ikut kotor. Dan meskipun diisi dengan minuman yang lezat, tetap tidak ada yang mau minum. Kenapa? Karena kotor. Karena kotor. Ya. Tetapi jika gelasnya itu bersih, diisi dengan air yang bening, akan tetap bening. Jika gelas itu bening. Nah, ini seperti air, ya, isinya susu. Gelas ini putih, dibersihkan. Ya. Ibarat gelas ini adalah hati. Ya, dibersihkan dulu. Terus diisi dengan minuman apa saja. Susu enak, sirup enak, teh enak, meskipun berubah warnanya. Tapi gelasnya itu bersih, maka maka enak diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak sampai gitu, ya. Kenapa? Karena dari awal sudah dibersihkan gelasnya. Terlihat bersih, bening, gitu, ya. Ya. Demikian ini perumpamaan tazkiyatun nafsi. Demikian pula dengan jiwa kita, dengan hati kita. Jika jiwa kita itu bersih, maka siap menampung kebaikan-kebaikan. Ya. Siap menampung nasihat-nasihat yang baik. Ya, nasihat yang baik bisa kita tampung. Nasihat dari orang tua yang baik-baik bisa kita tampung, kita serap. Kenapa? Karena jiwa kita bersih. Tetapi jika jiwa kita, hati kita kotor, ya tadi banyak kekufuran, banyak penentangan, banyak riya, sombong, marah, dan lain sebagainya, penyakit hati itu, ya, sehingga dalam hati kita, maka dipastikan, ya, tidak siap menampung kebaikan-kebaikan. Meskipun dinasihati, maintain nggak bisa. Ya, itulah sebagaimana gelas kotor yang tidak siap diisi dengan minuman yang baik dan lezat. Nggak siap. Kenapa? Karena hatinya kotor. Ya.
Itu yang ketiga, sebagaimana kita kembali ke hadis ya, dikuatkan dalam hadis, ala wa inna fil insan mudghah. Ya, bawahnya ya, dalam sebuah riwayat yang lain, ala wa inna fil jasad mudghah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Ingatlah, sesungguhnya di dalam manusia itu terdapat segumpal daging mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, ya baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh badan. Ya, ala wahyi al-qalb. Sesungguhnya ia adalah hati. Ya, ini tazkiyatun nafs, ada sangkut pautnya dengan hati. Makanya jika hati kita bersih, saya sampaikan, jika hati kita bersih, maka siap menampung kebaikan-kebaikan. Sebagaimana penjelasan sebelumnya. Jika hati kita bersih, maka siap menampung kebaikan-kebaikan. Ya, nggak harus diancam dulu. Ya. Nggak harus diancam dulu. Apa? Tetapi jika hati kita kotor, jadi nggak cuwel lah setpang di belakang. Tetapi permisi Pak Ustadz, jenengan masih di-mute. Udah, ya. Terima kasih. Ya. Tazkiyatun nafs, sekali lagi, sangat erat kaitannya dengan qalb, sekali lagi sudah. Ya. Tazkiyatun nafs sangat erat kaitannya dengan hati. Ini masalah hati. Karena dengan hati yang bersih, maka seseorang bisa mengenal Tuhannya. Ya. Hati bersih, ya, seseorang bisa mengenal Tuhannya. Makanya bisa menampung kebaikan-kebaikan. Bisa menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain. Apalagi nasihat itu dari Al-Qur'anul Karim. Apalagi nasihat itu dari hadis Rasulullah SAW. Apalagi nasihat itu dari ulama-ulama. Ya, dari guru-guru kita. Ya. Itu apa? Itu akan bisa mengenalkan kepada Tuhan kita. Terus ketenangan batin hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang senantiasa dalam hatinya terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Ali Imran itu, mungkin sampean pernah sering mendengar ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, langit dan bumi. Ini apa? Ini adalah apa? Ini adalah bukti keesaan Allah. Ini bukti yang nyata. Ya. Kita bisa mengenal Allah dengan apa? Dengan ciptaan-ciptaannya. Makanya liulil albab, ya, yang bisa mengetahui, yang bisa mengenal, yang bisa tadabbur ciptaan Allah itu apa? Orang-orang yang berakal. Akalnya sehat. Nah itu dia. Akalnya sehat. Ya. Hatinya juga sehat. Jika hati sehat, akal sehat, maka apa? Mudah untuk mengenal Tuhannya. Ya. Jika hati sehat, jika akal sehat, maka apa? Maka terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Itu orang-orang yang mengingat Allah ketika apa? Ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia tidur berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan tafakkur dengan apa? Dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Intinya orang yang sehat akalnya, sehat hatinya, itu apa? Itu akan lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
berikutnya, setelah kita menjelaskan tentang tazkiyatun nafs tadi, kita kembali atau merujuk ya ke tujuan khusus. Tadi sudah ada tujuannya. Sekarang apa tujuan khusus tazkiyatun nafs menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Ya, hampir sama sebenarnya, hampir sama. Saya jelaskan di sini. Yang pertama, tujuan khusus tazkiyatun nafs menurut Imam Ghazali, yang pertama ada pembentukan manusia yang bersih akidahnya. Ya, ketika seseorang itu membersihkan hati, ya, hatinya itu dibersihkan dari akidah, bersih akidahnya. Maksudnya apa? Akidahnya itu bersih, selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah datang ke dukun, tidak pernah datang ke paranormal, bersih akidahnya. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Qur'anul Karim itu bersih akidahnya. Suci jiwanya. Ini apa? Tujuan khusus tazkiyatun nafs itu, pembentukan manusia sehingga apa? Sehingga akidahnya itu lurus. Suci jiwanya, luas ilmunya. Luas ilmunya itu apa? Ilmunya ini mudah untuk untuk menangkap ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ilmu agama, ya, ilmu urusan ukhrawi atau duniawi. Luas ilmunya. Diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Sehingga apa? Sehingga di sini yang kita butuhkan adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Luas ilmunya yang bermanfaat. Maksudnya gitu. Dan seluruh aktivitas hidupnya itu bernilai ibadah. Itulah pembentukan manusia, ya. Dengan tazkiyatun nafs ini apa? Pembentukan manusia sehingga apa? Sehingga aktivitas sehari-hariannya itu apa? Itu bernilai ibadah. Kenapa? Karena selalu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Bismillah tawakkal 'ala Allah, keluar rumah. Bismillah tawakkal 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Lihat, ya. Aktivitas kita, ya, sholat itu ya. Terus setelah itu sholat kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan akidah kita. Kita esakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus mungkin ada di antara kita ya, pergi ke kampus ya, pas waktu kuliah ya. Sudah bismillah tawakkal 'ala Allah ketika keluar rumah itu. Jadi aktivitasnya itu penuh dengan ibadah, nilai dengan ibadah. Nafasnya ini ibadah. Langkah kakinya ini dicatat sebagai ibadah. Jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kepada sampean semua yang belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, duniawi atau ukhrawi, niatkan pokoknya. Bukan hanya ukhrawi saja. Bukan hanya di pesantren saja diniatkan karena Allah, tidak. Ya, kita sekolah di ITS juga demikian, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar sekali lagi sukses dunia akhirat. Ya. Yang kedua, tujuan khusus tazkiyatun nafs menurut Imam Ghazali adalah membentuk manusia yang berjiwa sehat dengan terbebasnya jiwa dari perilaku tercelah yang membahayakan jiwa itu sendiri. Dengan tazkiyatun nafs, maka apa? Maka kita akan terhindar dari dari sifat-sifat tercelah. Ya, kenapa? Karena sifat-sifat tercela itu akan membahayakan diri kita sendiri. Akan membahayakan diri kita sendiri. Ya, mungkin banyak galau, banyak pusing, ya, banyak saya tulis, pokoknya kurang nyaman ya, kurang nyaman hidupnya. Ya, itu apa? Karena apa? Karena kotor jiwanya ini. Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak bersih. Sehingga apa? Sehingga hatinya itu tidak tenang hidupnya. Ya, makanya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan, nanti akan ada beberapa cara untuk untuk tazkiyatun nafs, untuk mensucikan jiwa. Nanti insyaallah akan kita bahas. Terus yang ketiga, membentuk manusia yang berjiwa suci dan berakhlak mulia dalam pergaulan ya dengan sesama, sadar akan hak dan kewajiban, tugas serta tanggung jawab.
Nah, ini apa? Ini apa? Tujuan khusus tazkiyatun nafs. Nantinya akan mengarah kepada jiwa yang suci, yang berakhlak mulia, sadar, gampang sadar, ya, gampang apa? Introspeksi diri, ya, tahu tanggung jawab, gitu ya. Kenapa? Karena sudah tahu apa hatinya bersih. Terus yang keempat adalah membentuk manusia yang berjiwa suci dan berakhlak mulia baik terhadap Allah, diri sendiri maupun manusia. Itu tujuan khusus. Ketika seseorang itu bersih hatinya, maka apa? Maka dia akan memiliki apa? Akhlak yang mulia, baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya taat kepada Allah. Taat untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berakhlak mulia ya terhadap diri sendiri. Dia tidak menzalimi dirinya sendiri. Ya, maksudnya apa? Enggak zalim dengan pada dirinya sendiri. Terus maupun manusia, berakhlak mulia terhadap manusia. Intinya apa? Intinya baik kepada Allah, bisa baik kepada dirinya sendiri dan juga bisa baik kepada sesama manusia. Itu tujuan khusus tazkiyatun nafs menurut Imam Ghazali dalam kitabnya. Nah, berikutnya tazkiyatun nafs berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Nah, ini. Itu tadi sama ya. Intinya ini apa pentingnya tujuan. Ya, tazkiyatun nafs berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Yang pertama adalah untuk memperoleh kebahagiaan baik dari sisi jasmani maupun rohani. Orang yang suci hatinya itu jasmaninya sehat. Orang yang suci hatinya itu rohaninya itu sehat. Ya, insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Intinya orang yang suci hatinya dengan orang yang kotor hatinya itu sekali lagi tidak sama. Tidak sama. Ya, makanya kalau orang suci hatinya, bersih hatinya, itu akan memperoleh kebahagiaan baik dari sisi jasmani maupun rohani. Ya, yang kedua, memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ada sebuah ayat. Ya, jadi intinya nggak sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Ya, mungkin kita merujuk ke surat Sajadah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Ya. Sajadah ayat 18. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Apakah orang beriman itu sama dengan orang fasik? La yastawun. Jawabannya tidak sama. Apakah sama orang yang suci hatinya dengan orang yang kotor hatinya? Tidak sama. Jawabannya sudah jelas. Ya, ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang-orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang beriman, hatinya ini dia tahalliyah dihiasi dengan keimanan. Ya, hatinya ini sama jawarihnya ini, tubuhnya ini dihiasi dengan amal soleh, bergerak untuk mengamalkan soleh, amal soleh. Falahum jannatul ma'wah, dia akan mendapatkan surga tempatnya. Nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Terus wa ammal ladzina fasaku, lihat beda. Tadi orang beriman, beramal soleh, ya, suci hatinya, ya, bersih hatinya, ya, keimanan kuat. Ya, tubuhnya ini apa? Dipakai untuk beramal soleh. Ya. Beda dengan orang-orang fasik. Wa ammal ladzina fasaku. Dan adapun orang-orang fasik, orang-orang yang kafir, hatinya ya kotor, terdapat kefasikan, terdapat apa? Kekafiran, kekufuran, atau penyakit hati yang lainnya. Fama'wahumun nar. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi apa? Sekali lagi tidak sama. Tidak sama orang yang suci hatinya dengan orang yang kotor hatinya. Ya. Nah, yang terakhir, ya, sebelum terakhir ini ada apa saya tampilkan bahasa Arab saja, tidak ada terjemahannya. Ya, saya akan jelaskan ya. Mudah-mudahan di antara sampean
bisa menyimaknya atau bisa melihat ya di situ. 1245. Yang pertama, kaifiyatu tazkiyatin nafs. Kaifiyatu tazkiyatin nafs. Bagaimana cara mensucikan diri ya ini. Ya. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Tapi apa ada para ulama memberikan trik ya? Saya ambil dari salah satu perkataan salah satu ulama. Yang pertama, cara untuk mensucikan diri adalah at-taubah wal inabah wal ruju' ila Allah. Bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa hidupnya itu hampa, banyak kesedihan, kegalauan, banyak masalah-masalah dan lain sebagainya. Sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya itu apa? Kembali kepada Allah. Itu apa? Akan bisa membersihkan jiwa kita. Ya, akan bisa mudah untuk apa? Untuk menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu musibah, apakah itu bencana, apakah itu kenikmatan. Ya. Mimma yaj'alu al-'abdu yastash'uru marhalatul al-intiqal min at-takhalliyah ila tahalliyah tadi. Sudah kita bahas itu. Sehingga sehingga seorang hamba itu apa? Merasakan apa? Merasakan apa? Ada tingkatan perpindahan dari takhalliyah tadi, mengosongkan atau melempar jauh-jauh, menjauhkan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang kotor, ya, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak terpuji, ila tahalliyah. Sehingga apa? Sehingga bisa menghiasi hatinya dengan apa? Dengan sifat-sifat yang baik. Itu apa? Dikarenakan taubat kita kepada Allah. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kembali kepada Allah. Asa rabbukum, ya, agar Tuhan kalian menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghapus kesalahan-kesalahan kita dengan taubat kita, maka apa? Maka kita akan mendapatkan ketenangan. Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Maka jangan bosan-bosan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar jiwa ini bisa bersih. Membersihkan jiwa. Makanya ayat berikutnya wa yudkhilakum jannat. Ini apa? Kebahagiaan ya. Kebahagiaan setelah taubat terus dihapus dosa kita. Kemudian Allah SWT memberikan kebahagiaan itu apa? Allah akan memasukkan kalian ke surganya. Tajri min tahtil anhar. Di bawahnya itu sungai-sungai yang mengalir. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mudawamah wal istimrar al istighfar. Ya, al-mudawamah wal istimrar al istighfar. Itu apa? Mudawamah, continue. Terus menerus beristighfar, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekali lagi? Sama. Ya. Solusi berbagai macam masalah, solusi ujian yang Allah berikan kepada kita, itu apa? Bisa diselesaikan dengan istighfar. Ya, dengan istighfar Allah akan memberikan apa? Ketenangan jiwa, ketenangan hati kita. Sehingga apa? Bisa menyelesaikan ujian yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak beristighfar, diangkat apa? Ujiannya ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ikhlas. Hatinya suci, hatinya bersih ya, hatinya bersih. Sehingga tawakal Allah sudah diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Sehingga Allah SWT memberikan solusi. Di antara solusi semua macam musibah yang Allah berikan kepada kita adalah istighfar. Sebagaimana Al Hasan Basri ya datangi oleh banyak orang ya, semuanya itu minta solusi. Ya Hasan Basri, saya ini saya galau, saya ini pusing, saya ini dan lain sebagainya ya. Yang tambak ya, yang jadi petani ya. Itu apa? Itu gagal panen. Bagaimana solusinya?
Ya, apa solusinya? Istighfar kepada Allah. Banyak beristighfar inti kepada Allah. Beristighfar kepada Allah. Terus diangkat itu ya ujiannya. Terus berikutnya ada lagi yang datang. Ya Hasan Basri ini paceklik ini ya. Enggak turun hujan ini. Gimana kita bisa bertahan nih? Istighfar kepada Allah. Ya, istighfar. Ya, terus datang lagi seorang laki-laki yang sudah lama menikah, belum dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Hasan Basri, beri aku solusi bagaimana caranya aku bisa punya keturunan. Ya, tidak dikasih obat-obatan dan lain sebagainya ya. Tapi apa? Solusinya Hasan Basri istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Berbagai macam masalah yang berbeda-beda. Itu apa? Solusinya istighfar kepada Allah. Berarti apa? Bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Sehingga hati ini tenang. Kalau hati ini tenang, jiwa ini tenang, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dengan apa? Dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya cara untuk mensucikan diri adalah mukhalafatun nafs. Ya, menentang jiwa. Ingkar wa ingkaru ma'alaihi. Ya, ingkar kepada jiwa jadi apa? Dari perbuatan al-qabaih tercelah atau yang hina-hina. Ketika ada sesuatu yang hina, langsung jiwa ini apa? Jiwa ini menentang, harus menentang, ya. Ya, jangan sampai sesuatu yang tercela, sesuatu yang hina itu apa? Kita iyai. Ya enggak apa-apa. Wah, bahaya itu. Caranya apa? Caranya kita menentang jiwa atau ingkar dengan sesuatu perkara yang atau sifat-sifat yang qabaih, amalia yang tercela. Berikutnya al-mudawama ala wa'din nafsi. Terus apa? Terus menerus mencari nasihat untuk jiwa kita ini. Makanya dengan datangnya kita ke Zoom ini itu saling mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, ingatkanlah. Ya, itu misinya Rasulullah, ingatkan kepada orang-orang. Kenapa? Karena peringatan itu, karena mauidhah itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Ya. Terus cari, dengarkan tausiah, dengarkan mauidhah dari para masyayikh, dari guru-guru kita. Ya, yang mengantarkan kepada kita menjadi orang yang baik. Wa tadhkir bil maut. Mungkin banyak mengingatkan, terus menerus mengingatkan kita untuk apa? Untuk ingat kematian dan akhirat. Ya, kita ingat mati. Ya, jangan anggap ya sampai meskipun semester 2, semester berapa gitu ya, masih kuliah, masih muda-muda ya. Jangan anggap umur sampean itu sampai 60 tahun, 70 tahun belum tentu. Karena betapa banyak ya mahasiswa yang umur masih semester 5 meninggal dunia. Ya, ada yang kemarin sudah lulus S1 ya. Sudah tinggal sidang skripsi ya. Ya, dia sudah dapat hafalan 10 juz. Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Salah satu santriwati kita dapat 10 juz, sudah lulus S1-nya. Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Kita nggak tahu. Ya, mungkin dengan mengingat kematian ini, mengingat akhirat, itu jiwa ini akan bisa Bisa suci. Ya, tazkiyatun nafs, bisa bersih. Sehingga sekali lagi terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, cara yang berikutnya adalah al-ikhlas fil a'mal. Ikhlas untuk beramal. Terus berikutnya wujubu muhasabatun nafs, wajib untuk introspeksi diri. Ya, orang yang ingin hatinya bersih, hatinya bersih dari sifat-sifat kotor, sifat-sifat yang tercela, ya, muhasabatun nafs, introspeksi diri. Terus yang terakhir adalah adamul iktsar minan naum wal kalam wal akal. Ya. Jadi jangan banyak tidur. Ini nasihatnya ya. Meskipun mahasiswa, jangan banyak tidur, jangan banyak begadang ya. Kalau banyak begadang otomatis banyak tidurnya nantinya. Adamul iktsar. Ya, jangan banyak tidur, jangan banyak ngomong ya, sampai ngobrol sampai larut malam sampai subuh ya.
Ya, enggak tidur. Akhirnya apa? Setelah subuh, ya kalau subuhan, banyak yang enggak subuhan. Ya, terus apa? Tidurnya langsung, ya. Tidurnya seharian misalkan ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu ya. Adabul iksar minan naum, jangan sampai kalau ingin apa jiwanya bersih ya dari sifat-sifat tercela, biar bersih, biar apa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kurangi. Kurangi tidur, jangan banyak-banyak tidur. Kedua, jangan banyak-banyak bicara dan jangan banyak apa makan. Haitsu inna kasratal kalam, ya, yang mana banyak berbicara fi ghairi dzikrillah, ya, fi ghairi dzikrillah, banyak bicara selain untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita seperti ini, Zoom ini kan ustadznya kan, ya, atau dosennya kan apa? Banyak berbicara. Ini apa? Ini mengingatkan kan? Mengingatkan Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sia-sia omongan seperti ini. Ya, kalau omongannya ke sana dan lain sebagainya, itu apa? Inna kasratal kalam fi ghairi dzikrillah. Banyak berbicara selain mengingat Allah, minal asbab, adalah salah satu sebab alladzi tuaddi ila qaswat qalb. Ya, yang mendatangkan, yang membuat hati ini keras. Jika hati ini keras, ada dua kemungkinan. Allati tuaddi ila bu'di anillah. Ada kalanya jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kalau hati ini keras ya, tidak seperti tadi yang di atas, tidak menerima kebenaran. Tidak menerima mau'idhah al-hasanah. Kenapa? Karena hati sudah keras, ya. Kama annal iksar, sebagaimana orang yang banyak makan yuaddi ila quwwati nawazi'ish syahwat. Orang yang banyak makan itu apa? Bisa membuat syahwat semakin bergelora, semakin tinggi ya. Ya, syahwatnya itu wah, luar biasa itu ya. Makanya ada trik ya bagi pemuda-pemuda itu ya. Pemuda-pemuda. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syahwat ya. Ya pemuda-pemudi itu ya, hati-hati. Jaga kehormatan antum. Jaga harga diri antum. Ya, jangan sampai berzina, berbuat zina atau melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Nauzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ada trik biar apa? Biar terjaga dari bisa menjaga kemaluan, bisa menjaga kehormatan, menjaga ya harga diri ya, menjaga kehormatan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi perzinaan, maka apa? Maka Rasulullah SAW memberikan trik puasa. Dengan puasa itu akan apa? Ada sebagai benteng untuk melakukan perzinahan. Makanya jangan banyak-banyak makan ya. Nah, ya secukupnya saja. Wal iksar minan naum, jadi gitu. Jangan banyak tidur. Kenapa? Karena tidur apa? Yusabbibu al-kasal wal ajaz. Karena banyak tidur apa? Menyebabkan malas, menyebabkan lemah ya tubuh ini. Kebanyakan tidur, lemah, sehingga apa? Sehingga kurang bergairah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada semangat untuk sekolah, semangat untuk membaca Al-Qur'anul Karim, semangat untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kebanyakan tidur. Ya, loyo terus, ya, badannya loyo. Oleh karena itu, ya, jangan terlalu banyak tidur, jangan terlalu banyak makan, dan jangan terlalu banyak berbicara. Itu akan bisa memberikan apa? Tazkiyatun nafs, bisa membersihkan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u mal wa la tukhzini yauma yub'atsun." Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Salah satunya doanya ya. Dan janganlah engkau ya Allah hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ya, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah menghinakan kita semua. Ya, pada hari mereka dibangkitkan. Pada hari manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya, pada hari
yaitu ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Anak dan harta tidak berguna. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku. Ya Allah, janganlah engkau hinakan diri kami. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, bersih dari penyakit-penyakit hati. Ya, penyakitnya amradul qalb, ya. Ya Allah. Jadi yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang salim, yang bersih hatinya. Yang bersih hatinya, yang suci hatinya, yang tidak kotor, yang memiliki sifat-sifat yang baik, ya, yang memiliki keimanan hatinya, ketakwaan, keikhlasan, ya, ridho, ya, dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uzifatil jannatu lil muttaqin. Lihat ini, sekali lagi beda. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya yang tazkiyatun nafs itu, ya, bersih hatinya, itu beda. Orang yang hatinya bersih, wa uzlifatil jannatul lil muttaqin, surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena mereka adalah orang bertakwa. Wa burzatil jahim lil ghawin, dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat, ya. Qad aflaha man qad aflah, apa tadi ayatnya tadi? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sekali lagi, beda orang yang hatinya bersih dengan orang yang hatinya kotor. Orang yang hatinya bersih beruntung dunia akhirat. Orang yang kotor hatinya dari kemusyrikan, dari kekafiran dan sifat-sifat hati, itu mereka akan rugi. Allah Subhanahu wa taala akan menyeret mereka, memperlihatkan apa neraka jahanam kepada mereka, yaitu orang-orang yang sesat, orang-orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk kaum muslimin, ya, atau untuk kalian semua, sehingga apa? Sehingga sampean benar-benar mencari ilmu, ya, di ITS ini, ya, itu apa? Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum semua, kalian semua meraih kebahagiaan dunia akhirat. Kenapa? Karena bersih hati antum dari penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan sekali lagi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena tidak ada usaha untuk menyucikan diri kita, untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang hina, dari sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada terkait dengan pengertian Suaranya enggak jelas, Syekh. Apakah sudah jelas ya, Pak? Mungkin tanpa mungkin. Apakah sudah jelas ya, Pak, kalau sekarang? Oh, udah, itu mantap itu. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Bajarul Nun yang sudah menyampaikan materi terkait tazkiyatun nafs yang tadi sudah kita ketahui dari beliau terkait pengertian tazkiyatun nafs, tujuan dan juga nasihat-nasihat terkait tazkiyatun nafs itu untuk apa gitu. Untuk selanjutnya bisa dibuka sesi tanya jawab bagi para menteh yang sekiranya mau bertanya. Nah, alhamdulillah ini Pak Ustadz ada yang bertanya. Silakan, saya persilakan kepada Mas Afaf Prayoga untuk bertanya. Dipersilakan. Tes, apakah suara saya sudah masuk? Sudah terdengar, Mas. Jelas, Syekh, jelas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfa Prayoga Firdaus dari kelompok 45. Saya izin bertanya, bagaimana ya Pak cara menumbuhkan kesadaran, rasa cinta, dan takut
di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, terkadang itu manusia itu misalkan dia itu tahu bahwa perbuatan tersebut, misalkan berbuat suatu perbuatan itu, dia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa, bisa mengundang murka Allah dan dapat mendatangkan azab Allah, dan dia tahu bahwa balasannya itu neraka. Namun dia itu namun semua itu hanya sebatas pengetahuan sehingga tidak tertancap dalam hati. Nah, itu bagaimana ya Pak solusinya? Karena begini, sebenarnya ini ada teman saya yang bertanya soal tersebut. Dia itu teman saya itu tahu bahwa perbuatan tersebut yang dia lakukan itu adalah dosa. Nah, terus dia itu ketika dihadapkan godaan tersebut, dia itu tergoda sehingga dia berbuat dosa. Namun dia pun juga menyesal. Nah, kemudian dia bertobat. Nah, setelah bertobat karena mungkin kemampuannya masih belum cukup kuat ketika dihadapkan dalam kondisi futur, dia itu mengulanginya lagi terus menerus. Nah, dia pun itu serasa itu kayak putus asa, mau sampai kapan dia itu bertahan dalam keburukan. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana ya Pak cara tolong Pak berikan solusi untuk teman saya tersebut, dan kemudian itu bagaimana cara menumbuhkan yang tadi yang saya tanyakan itu kesadaran, rasa cinta dan takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Na'am, barakallahu fiik. Persilakan Ya, terima kasih. untuk menjawab Ya, terima kasih. Jadi apa pertanyaan sampean itu? Apa pertanyaan teman sampean itu? Itu bukan hanya teman sampean yang mengalami ya. Jadi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu mengalami hal itu. Ya. Oleh karenanya hidup ini kan penuh dengan ujian. Jadi iblis, ya, setan itu tidak diam, tidak mau diam. Ya, itu sudah istilah itu sudah janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat juz 14 itu. Ya, juz 14 atau di surat Al-A'raf. Ya. Iblis sampai mengatakan seperti ini. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, yaitu surat Al-Hijr ayat 36. Ya Tuhanku, kalau begitu setelah sudah kamu akan mendapatkan laknat ila yaumil qiyamah, kan gitu. Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia itu dibangkitkan. Untuk apa? Permintaan iblis ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditangguhkan hidupnya sampai ila yaumil qiyamah. Ya. Untuk apa? Awaitani, kata iblis. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. 39. Tuhanku, ya Tuhanku ya. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutus ya. Ini kecuali ini awalnya. Rabbi bima awaitani. Ya. Karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Ya. Kan laknat kan ya. Iblis kan dilaknat oleh Allah. Engkau telah melaknat aku, engkau telah menetapkan aku sesat. Ya. La uzayyinanna lahum fil ard. Ya, aku pasti akan jadikan kejahatan. Itu terasa indah bagi mereka ya di muka bumi ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya. Makanya kita itu semuanya seperti itu. Ya, bukan mungkin ya kita semualah ya. Kenapa? Karena iblis itu memang tugasnya itu menyesatkan.
Ya, mengajak orang yang sudah bertaubat kepada Allah untuk melakukan apa? Melakukan kemaksiatan lagi. Tapi alhamdulillah ketika seseorang itu jangan putus asa. Jangan putus asa. Kenapa? Karena rahmat Allah itu ya tetap dibuka lebar-lebar untuk hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah. Ya. Terus ini rahasianya iblis dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka itu sulit untuk disesatkan. Ya. Siapa mereka itu? Yang orang yang taat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-mukhlas itu ya. Orang yang sudah levelnya itu khusus ya, di atas itu ya. Kalau kita levelnya apa? Level awam. Level awam. Dan Allah Maha mengetahui apa kemampuan kita. Ya, makanya sekali lagi jangan galau, jangan risau, jangan ragu-ragu. Ya, sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha terus. Allah itu apa? Melihat usaha kita, melihat kesungguhan kita untuk bertobat kepada Allah. Seandainya dia mendapatkan godaan lagi, ya, terus sadar? Intinya sadar, ingat kepada Allah itu loh. Ingat kepada Allah itu memang seperti itu. Ya, sampai ajal menjemput kita, ya kita terus melawan Melawan hawa nafsu kita. Satu, melawan hawa nafsu kita, juga melawan bisikan-bisikan dari syaitan. Oleh karena itu orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia bermaksiat, ya, kemudian dia bermaksiat, terus segera bertobat kepada Allah. Makanya Allah SWT berulang-ulang ya menjelaskan tentang istighfar, berulang-ulang menjelaskan tentang ayo istighfar kepadaku. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang ayat yang lain, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Lihat ini. Ya. Terus betapa banyak Allah SWT menjelaskan innallaha kana ghafurur rahim. Innallaha kana afuwan qadira. Innallaha semuanya innahu kana tawwaba. Ini apa? Ini membuktikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu kita harus tetap jangan berputus asa, jangan ragu-ragu, jangan punya keraguan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kita. Tidak, ya. Allah pasti akan mengampuni dosa kita dengan kesungguhan kita, dengan kesadaran kita. Oleh karena itu banyak tadi untuk membersihkan diri, segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti masuk ke jurang lagi. Berusaha taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Kan ya? Kan harapan kita kan seperti itu. Kita punya keinginan, kita husnul khotimah. Apalagi yang kita kejar di dunia ini. Ya, makanya jangan banyak menentang ya. Ketika kita melakukan dosa, kembali kepada Allah Subhanahu, ingat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti Allah mengampuni dosa-dosa kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, astaghfiruka wa natubu ilaik. Naam. Mudah-mudahan bermanfaat sih. Terus jangan putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kan ya. Ya, saya quotekan lagi dalam surat Az-Zumar itu. Surat Az-Zumar halaman 3. Tengah-tengah. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini penegasan apa yang saya sampaikan tadi. Ayat 53. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Melampaui batas ya. Ya, sudah beristighfar atau sudah bermaksiat lagi. Beristighfar itu sudah melampaui batas dia itu. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah SWT dialah Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tetap semangat untuk selalu bertaubat kepada Allah meskipun kita tidak melakukan dosa, tetap bertaubat kepada Allah, tetap
memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, menjaga diri kita dari perbuatan kemaksiatan. Insyaallah. Insyaallah. Allah alam bisawab. Ada lagi satu lagi sih? Masih ada waktu ya? Ya, satu lagi. Oke. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Dari Mas Alfa, apakah ada tanggapan? Saya cukupkan. Insyaallah. Barakallah. Semangat Sudah terus. Mas, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Insyaallah. Mungkin masih ada dua lagi yang ingin bertanya Pak Ustadz. Iya, silakan. Cewek. Iya, silakan. Untuk Alhamdulillah. dipersilakan. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tinggal Septiani Putri dari kelompok 59. Izin bertanya Ustadz, kan tadi cara menyucikan diri itu salah satunya merupakan kita tidak boleh sering-sering tidur untuk menghindari rasa malas. Terus kalau bisa itu jangan begadang agar besoknya itu bisa produktif. Nah, mungkin ada beberapa saran rutinitas gitu, Ustadz. Ketika kita bangun tidur sampai nanti tidur lagi itu apa aja yang bisa kita lakukan agar terhindar dari rasa malas? Karena kalau kalau kita itu tidak tahu tips-tipsnya itu kadang itu kalau nggak ada pekerjaan itu kayak ya udah mager deh aja gitu kan. Terus kalau misal malamnya itu kita begadang karena emang ngedeadline tugas, terus biasanya kan ngantuk kan pasti. Itu apakah kita tetap harus memaksakan diri jika memang benar-benar nggak kuat, Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, memang mahasiswa itu sering begadang. Ya. Begadangnya kalau positif ahlan wa sahlan, ya. Ahlan wa sahlan. Ya. Dan untuk tips-tipsnya memang kita itu apa? Hidup ini kan sekali lagi tadi ya. Aktivitas kita katanya ya, untuk apa? Untuk membersihkan diri itu. Aktivitas kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidur pun, begadang pun tadi untuk mengerjakan tugas dari dosen. Itu apa? Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai setelah nulis lama akhirnya nantinya enggak tahu tiba-tiba hilang ya, lenyap gitu aja ya. Betapa banyak kejadian-kejadian seperti itu ya. Terus begadang tapi nggak bisa menemukan apa intinya yang mau kita tulis itu ya. Ya, itu mungkin istilah itu sekali lagi sudah banyak bersolawat, ini trik ya, banyaklah bersolawat ya. Terus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, begadang sampean kenapa? Karena ada tugas dari dosen. Ya, terus berikutnya kalau sudah cukup jangan dipaksakan. Ya. Terus tidur jangan lupa, kan sunnah Rasulullah. Intinya apa? Sunnah Rasulullah tetap dijalankan. Sunnah Rasulullah tetap dijalankan. Ketika kita punya niatan untuk bangun sebelum subuh, itu apa? Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kita. Siapa yang membangunkan kita? Allah. Siapa yang menidurkan kita? Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut kan ya. Allah ketika kita tidur itu Allah yang mematikan kita, yang membangunkan kita itu Allah. Ya, makanya betapa banyak. Coba samen coba ini. Ya, kalian coba trik saya ini. Ya, samen meskipun begadang ya. Misalkan sampai jam 10 sampai jam 11 misalkan ya. Sampai jam 12 misalkan ya. Sampean memohon kepada Allah, ya Allah bangunkan aku di waktu subuh atau sebelum subuh. Itu antum dibangunkan oleh Allah SWT. Yang penting apa? Yang penting ada niat, ya, niat. Jadikan aktivitas antum ini apa? Niat karena Allah gitu ya. Kan niatkan Allah. Kalau niatkan Allah nanti dicatat sebagai amal soleh ya. Setelah itu karena ngantuk kan ya, ngantuknya sekali lagi ya terus terang aja ya, ngantuknya kita setelah subuh itu bohong sebenarnya. Terus terang aja, mungkin antum ya, itu bohong. Mungkin setelah subuh memang enaknya tidur. Tapi apa? Ketika kita pertahankan tidak tidur, mungkin jam 6:30 itu mulai belalak. Mata kita itu
cerah ya, tidak seperti tadi. Tidak seperti yang awal. Ya. Kenapa? Sekali lagi, ketika kita ngantuk, nggak apa-apa kita istirahat sebentar. Yang penting apa? Yang penting punya aktivitas yang positif. Makanya betapa banyak mahasiswa-mahasiswi yang menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Jam sekian ini belum tidur teman-teman itu. Jam 12 baru tidur mereka. Ya, setelah itu apa? Jam setengah 4, jam 3 mereka bangun. Sholat tahajud. Setelah itu sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah mereka apa? Mereka menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Ya, setelah menghafalkan Al-Quran, nggak ada waktunya tidur. Pada mereka itu tidurnya apa? Begadang sampai jam 12 sampai jam 1. Kenapa? Karena ada aktivitas yang harus mereka laksanakan, yaitu menghafal Al-Quranul Karim. Kalau sampai yang tidak menghafal Al-Quran, aktivitas yang lain coba dipakai itu yang berguna ya, masak atau belanja ke pasar ya, mahasiswi misalkan ya, mahasiswi belanja ke pasar nyari gorengan dan sebagainya, bisa apa? Bisa aktivitas ya, aktivitas sehari-hari, mungkin berolahraga ya. Kalau di sini apa? Aktivitasnya menghafal Al-Qur'anul Karim sampai jam 8 ya, sampai setengah 8, setengah 8 mereka kuliah. Mereka kuliah nggak tahu tidurnya di kelas atau tidurnya setelah zuhur, qailullah, Allah alam ya intinya ya. Setelah apa sampai asar, asar juga gitu. Ya, setelah asar pulang dari kampus, langsung mereka menghafal Al-Qur'anul Karim. Menghafal Al-Qur'anul Karim sampai malam itu ya, sampai malam itu belajar. Ya, intinya apa? Intinya sekali lagi ya, mumpung kita masih dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jaga kesehatan. Ya, terus penuhi aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, yang positif, yang memberikan manfaat kepada kita, sehingga apa? Sehingga umur kita itu tidak sia-sia. Umur kita itu tidak sia-sia. Ya, makanya aktivitas apa yang kita kerjakan, perkuliahan dan lain sebagainya. Sudah, sekali lagi saya ingatkan untuk selalu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab ya. Semangat terus untuk beraktivitas yang positif ya. Kalau saran saya, hafalkan Al-Qur'anul Karim. Hafalkan Al-Qur'anul Karim, punya target ya, lulus ITS, hafal 30 juz. Kalau nggak hafal 30 juz, 20 juz. Kalau nggak hafal 20 juz, 15 juz. Kalau nggak hafal 15 juz, 5 juz ya. Kalau nggak hafal 5 juz, ya juz 30 paling enggak itu hafal ya. Intinya apa? Intinya biar apa? Biar aktivitas ini bermanfaat sampean. Nah, insya Allah seperti itu. Ya, kalau sampean minta trik kepada saya ya, saya anjurkan untuk menghafal Al-Qur'anul Karim biar apa? Biar tidak sia-sia sampean dan bisa membagi waktu ya. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang banyak orang yang menyempatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Waktu ini diberi waktu yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat ya hidupnya insyaallah. Nah, terakhir saya. Baik Ustaz, terima kasih. Nggih. Nggih, sepakat nggih menghafal Quran. Siap sampean menghafal Quran. Amin. Ya, terima kasih ya Pak Baidun. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Robiah. Dipersilahkan Mbak. Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabia Al-Adawiyah. Izin bertanya Pak, salah satu sifat buruk yang kita ketahui itu kan adalah suudzon. Nah, pada saat ini terkadang kita tuh lebih mudah suudzon kepada orang lain, mungkin karena adanya trauma untuk percaya kepada orang lain. Karena pada zaman sekarang ini tuh banyak sekali kasus-kasus yang menunjukkan bahwa seseorang itu mudah untuk berpura-pura baik kepada kita atau bersikap munafik. Nah, jadi terkadang kita tuh menjaga diri kita dari orang lain, tetapi jatuhnya seperti suudzon gitu Pak. Kayak ada saja pikiran sepertinya dia tidak baik deh gitu. Nah, lalu bagaimana ya Pak biar kita dapat berhati-hati dan menjaga diri kita tanpa berpikiran buruk terhadap orang lain. Terima kasih Pak. Iya, suudzon ya. Suudzon. Apa yang disarankan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan diri, salah satunya itu tadi untuk menghilangkan suudzon. Ya, memang zaman sekarang ini banyak orang yang berpura-pura. Ya, berpura-pura baik, berpura-pura minta bantuan, ternyata mereka menikam kita gitu kan. Menikam kita. Sekali lagi memang berprasangka buruk itu memang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.
Ya. Apakah memang benar-benar itu dia buruk atau tidak? Apakah dia itu buruk beneran ya dia? Ya, kita itu tidak sebenarnya tidak boleh berprasangka buruk. Ya, itu ajaran Islam. Ya, dan Rasulullah SAW ya menyampaikan hal seperti itu. Oleh karenanya apa? Seandainya kita ya suudzon, meskipun kita nggak suudzon, meskipun kita husnudzon, itu loh kita dihianati Mas Ian. Ya. Kita husnudzon kepada seseorang. Kita husnudzon dengan teman kita. Tetapi apa? Dia justru yang menikam. Ya. Dia justru yang apa? Yang menyakiti kita. Yang membahayakan untuk kita. Justru yang kita udzon itu apa? Itu bisa berbuat baik kepada kita gitu ya. Ya. Intinya apa? Wallahu alam bisawab. Ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Intinya apa? Berusaha. Sudah. Kita berusaha apa yang dilakukan oleh apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Larangan-larangan untuk suudzon. Itu apa? Kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita berusaha untuk tidak suudzon. Makanya ketika kita suudzon, astagfirullahaladzim. Langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena suudzon ini termasuk dosa, ya. Termasuk dosa. Ya. Seandainya kita misalkan apa? Suudzon dengan orang, wah ini banyak kan orang-orang yang apa? Yang ikut kita apa di jalanan dan lain sebagainya ya. Ya, suudzon dan lain sebagainya. Sudah, nggak usah suudzon. Ya, ya. Terus terang aja kalau nggak mau ya takut itu aja sudah. Nggak usah dia itu pura-pura gini dan lain sebagainya. Sudah. Ya, saya nggak siap. Seandainya memang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu sekali lagi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sekali lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan kita suudzon atau husnudzon ya. Terus terjadi sesuatu kepada kita, maka sekali lagi itu adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita harus ridho. Kita berusaha untuk ridho, kita berusaha untuk ikhlas untuk menghadapi semua itu. Sekali lagi ya suudzon tetap ya sesuatu yang tidak diperbolehkan dan itu termasuk apa sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang tercela dan harus kita berusaha untuk menyingkirkannya atau mengosongkan dalam diri kita. Mudah-mudahan diri kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamin Allah Subhanahu wa taala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sekali lagi saya ingatkan kepada antum semua, kepada diri saya pribadi ya, untuk apa? Untuk selalu bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat kematian, banyak mengingat terakhirat ya, yaitu hari-hari kiamat ya. Banyak mencari mauidhah ya, yaitu nasihat-nasihat yang baik dari guru-guru kita, dan terus muhasabatun nafs, terus introspeksi diri dan terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita tetap bersih, tetap sehat ya, sehingga kita sehat jasmani maupun sehat rohani dan kita beruntung dunia akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترى الله أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ترى الله أصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz teman-teman yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua tadi, dan dari teman-teman mentor juga dan mentee juga antusias terkait pertanyaannya. Jadi bisa dicukupkan terkait kegiatan mentoring pada malam hari ini. Bila dari Ustaz teman-teman ada kegiatan lain bisa mungkin bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Ya, barakallahu fiikum jami'an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman kalau semisal ada kegiatan lain bisa meninggalkan Zoom, dan jangan lupa dikerjakan resume-nya dan dikumpulkan, dikoordinasikan dengan para mentor. Cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.